Oke, mungkin ini udah banyak cerita tentang freelance dan termasuk suka dukanya. Berarti saat ini masih ditekuni ya. Jadi kira-kira ini bakal menjadi sesuatu yang ditekuni lama atau mungkin nanti seumpama ada kesempatan untuk bekerja pada sektor formal, apakah beralih atau gimana ini? Karena gini, mungkin eh, kan dulu waktu lulus kuliah gitu kan, lulus sarjana itu kan wisuda gitu kan. Kebanyakan kan masih kita kan lulus sarjana kan orang tua kan pasti nak, segera cari kerja ya gitu kan, segera ngelamar kerja kan. Nah, biar bisa dapat apa kerjaan yang bagus itu kan. Nah, sedangkan sekarang ini kayak aku juga ngerasa sih waktu itu kan juga gitu kan. Tapi aku di film ya, maksudnya aku kan waktu itu juga Mhm. produksi-produksi film gitu kan. Dan aku juga ngitung harga juga waktu itu kan, bikin video ini berapa, bikin karya gini gimana. Nah, ini kan orang tua kan kadang masih pengen bahwa kita ini kerja yang settle, maksudnya yang tetap gitu loh, kerjaan tetap gitu kan. Nah, sedangkan freelance ini kan masih nggak tetap ya, walaupun memang akhirnya harus pontang-panting cari bidang yang lain gitu kan. Ini kira-kira bagaimana ini dalam kehidupanmu ini? Eee, udah ini Betul apalagi sih, udah banyak sih. udah Heeh, 4 tahunan ya kayaknya hidup di freelance ini ya kayak, maksudnya udah hidup di bidang betul. yang bukan formal ini. Ini tantangannya gimana ini Eee, sama apa, Tantangannya pengalamannya ini? sih banyak sih, Dan pengalaman-pengalamannya ini? banyak banget sih tantangannya Heeh. sih mungkin ya dari orang tua juga. Cuman Mhm. mungkin satu sih, yang penting bisa membuktikan aja. Oh, Bisa meyakinkan orang tuanya membuktikan gimana kalau nih, Mas? memang meyakinkannya sih Ngomongnya gimana ngomongnya? ya tinggal membuktikan aja, udah Oh, ada hasilnya apa belum. heeh. Siapa tahu kan Hasilnya pagi-pagi, "Kamu kok tidur terus pagi-pagi?" Loh, kan malamnya desain. ya yang penting ada hasilnya. Kalau memang Oh, orang tua saya sih seperti itu. Yang penting itu udah ada hasilnya. heeh. Jadi kamu apa yang sedang kamu kerjakan ini nggak Mhm, sia-sia. mmm. Jadi istilahnya yang terbaik lah ya, apa Iya, yang heeh. sedang dikerjakan sama anaknya. Iya, heeh. Mungkin seperti itu sih. Mungkin orang tua saya sih melihatnya seperti itu. Jadi Berarti nggak orang peduli tua apa, mendukung saja selama mendukung. apa yang dikerjakan itu tanggung jawab ya? Maksudnya, "Ada kok Mhm. hasilnya, aku ini nggak narkoba kok, aku ini nggak jual jual beli organ tubuh kok," lah itu. Maksudnya kan malam-malam kok melek, "Ngapain kamu malam-malam?" Desain, butuh ketenangan gitu kan, butuh suasana yang mendukung gitu kan, akhirnya malam-malam gitu. Nah, malam-malam, paginya bangkong. Nah, tapi Yang penting hasilnya sih loh. heeh, yang penting sih mungkin, eee orang tua sih lihatnya yang penting positif, gitu aja sih. Ya, ya, Apa yang benar, kamu benar. kerjakan ini memang ada hasilnya dan itu Heeh, positif untuk kamu. Dan juga heeh. jangan lupa nanti karena memang umurmu sudah segini, pasti apa pilihanmu ini sudah menjadi tanggung Oh jawab ya, kamu. benar, benar, heeh, benar, benar. Karena kita nggak menutup ya, umur terus nambah, terus kayak pekerjaan-pekerjaan itu juga ada batasnya umur gitu kan. Kayak misalkan, pendaftaran lowongan A, B, C itu ada maksimal umur sekian gitu. Jadi kalau misalkan memang kita sudah terjun di suatu bidang yang bertahun-tahun, ya harus merelakan suatu bidang yang kita nggak bisa masuk ke situ gitu kan. Ya maksudnya, ya udah gitu, tekuni apa yang sekarang gitu kan. Dan ini sudah suatu lompatan yang luar biasa dan pengalaman yang menurut saya ini luar biasa karena dia di luar bidangnya gitu kan, di luar bidangnya ilmu administrasi negara selama 4 tahun yang dipelajari dengan benar, dengan teori, sekarang bekerjanya di luar bidang dan itu menurut saya nggak ada masalah sih selama bertanggung jawab tadi ya, dalam artian tanggung jawab dan memang, nggak dibuat main-main ya. Memang dalam dunia bisnis memang ya nggak bisa kita langsung besar gitu kan, kecuali memang dari sononya udah anaknya sultan atau punya warisan 7 turunan ya. Sedangkan kita kalau manusia biasa ya wajar lah ngerintis dari kecil gitu kan. Tugas kita kan sebagai teman, sebagai anu kan ya mendukung dengan baik lah, terutama mungkin saya dipromosikan lah, dan mendukungnya juga sama tadi ya, mendukung ya jangan cuma dengan harga teman ya, kecuali temannya nawarin, "Oke, no, bonus satu tak gratis no desainmu," ya, mungkin seperti itu ya, harapannya kan seperti itu. "YouTube-mu kayaknya jelek, nggak ada logonya YouTube-mu," gitu kan, "tak desain no tak?" "Oke, oke, oke." Oh, itu peluang itu. Iya, kita kembangkan aja apa yang bisa dimaksimalkan dalam diri gitu kan. Misalkan ya otak kanan itu bisa desain ya dikembangkan saja gitu kan. Oke, jadi ini
pengalaman bisnisnya berarti ya, maksudnya selama menerjuni dunia freelance itu kan. Jadi pernah nggak lama banget selain 4 sampai 5 bulan tadi itu lama nggak dapat orderan atau sebelumnya kan dicuci sepatu itu maksudnya pernah mengalami masa-masa jatuh dan masa-masa senang yang luar biasa maksudnya kan aku pertama kali megang duit 10 juta atau 20 juta gara-gara orderannya luar biasa itu ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Sih. Pas dulu baru jual baju juga ya, jual baju juga kalau nggak salah. Berbuka sepatu itu juga berbuka di sepatu itu juga pernah. Jadi sebelumnya kan saya juga baju. Jual baju juga. Punya kayak brand itu kan. Brand baju sebelumnya itu setahu saya sih saya itu tahun 2016 kalau nggak salah itu. Nah itu jadi awalnya sih dari temen sih. Temen saya ini jadi kayak dia itu juga kuliah kan. Sebelumnya kan dia kuliah, cuman karena memang pas itu dia lagi skripsi, ngerjain skripsi kan. Jadi kalau skripsi kan biasanya kan kuliahnya kan lowok ini kan kosong kan. Maksudnya cuma skripsi aja gitu kan. Benar-benar. Aja. Tapi setelah itu dia kayak istilahnya kok pengen ya buka kayak jual baju. Jadi cuman jual bajunya enggak reseller. Jadi dia pengen buka brand sendiri. Nah setelah di situ saya juga ada aku. Jadi dia tuh ngajak aku buat bikin brand. Nah setelah riset berapa minggu, akhirnya dapat nama satu brand namanya Seamless. Seamless. Nah setelah itu, jadi itu fokusnya ke ini sih, kayak baju formal. Cuman baju formal yang dia itu bisa dipakai pas informal. Jadi contohnya kayak baju istilahnya hemnya yang motif-motif. Itu kan juga bisa kan ya formal informal. Terus ada juga flanel. Nah itu jalan selama dari 2016, 17, 18. Selama 3 tahun kalau nggak salah. 2 tahun sampai 3 tahunan lah ya. Tapi setelah itu akhirnya tutup karena memang mungkin kurang pengetahuan kan. Mungkin cuman pas itu cuman ada istilahnya semangat aja, cuman tidak ada pengetahuan yang cukup ya mungkin ya di situ ya. Akhirnya muda modalnya semangat. Anak muda ya, cuman modal semangat aja akhirnya. Pengalamannya belum. Lagi istilahnya kayak cari inilah ya, cari pengalaman. Cuman mungkin di situ kalau misalnya memang pas itu saya nggak buka, mungkin saya juga nggak mendapatkan pengalaman ya. Mungkin banyak banget pengalaman di situ. Benar. Pengalaman dari kerja keras, terus pengalaman jadi istilahnya pantang semangat. Jadi kayak nilai-nilai kehidupan lah ya. Di situ saya dapat banget. Jadi nilai-nilai kayak kebersamaan juga dapat. Soalnya kan di situ saya juga buka brand itu 2 orang sampai 3 orang. 3 sampai 4 orang sih, sorry. 3 sampai 4 orang itu yang punya brand itu, Seamless itu. Nah, di situ saya juga belajar kayak marketing, pemasaran. Nah, di situ menariknya kan pas itu saya juga pemasarannya itu lewat online. Jadi pas itu juga karena memang keterbatasan modal. Akhirnya kita juga fokusnya cuma di online. Jadi pas itu kan juga booming-boomingnya Instagram. Oh ya. Ya udah kita promosinya di Instagram itu lewat promosi berbayar, ads. Oh ya. Terus juga selain itu dari Instagram itu juga kita juga nitipin ke ini toko. Jadi pas itu juga saya punya teman itu tokonya di Waru sana. Saya nitipinnya di situ. Jadi itu jadi pengalaman yang banyak ya selama jadi Irham ini sebelum desain tadi itu jual baju, terus akhirnya cuci sepatu. Artinya itu adalah percobaan bisnis yang memang begitu sih, kalau udah terlanjur terjun itu kayak udah satu itu kayak juga membuka yang lain gitu ya. Bener ya? Maksudnya betul. Jadi dari baju itu kan kayak fashion gitu kan, clothing gitu kan, terus akhirnya ke sini. Bener ya kayak gitu ya? Iya, betul. Nah, menariknya itu juga mungkin pas itu saya kenapa bisa kenal dunia bisnis itu juga pertamanya itu malah saya kenalnya itu pas kuliah. Sebelum jauh-jauh dari sebelum bikin brand itu saya juga pernah jualan buff. Jualan buff itu 2014. Itu saya masih ingat banget. BBM ya kalau nggak salah. Pakai BBM ya?
Betul. BlackBerry. Iya. BBM. Promosi di BBM. Promosi di Mantap. BBM, BlackBerry Heeh. Messenger. Itu saya Heeh. jualannya sama teman saya. Heeh. Namanya Derry. Derry ini Ya. udah sukses sekarang, udah punya kedai kopi, udah sukses duluan Mantap. dia. Ya, nyusul. Nah itu ya yang penting bisa istilahnya support lah ya Ya. sama teman-teman. Heeh. Dia udah sukses, kita juga senang. Hmm. Nah itu awalnya dari 2014 itu jualan buff. Nah dari buff itu juga saya itu istilahnya tertarik. Wah, kok bisa banyak ya kejual banyak ya. Iya. Akhirnya penasaran dari situ. Nah dari situ dari jualan buff itu akhirnya ya itu akhirnya pengen jualan yang lain lagi. Jualan sepatu pernah. Sepatu Terus ya. jualan apa lagi? Jualan kaos itu juga pernah. Di luar brand Seamless itu. Jualan kaos pernah. Jadi kayak sablon. Misalnya ada orang yang pengen sablon itu, saya bisa sablonin. Itu pernah. Semua pernah. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi kebetulan memang Irham ini kenapa kok tak pilih waktu hari ini dan perlu bisa untuk jadi narasumber, memang dia ini dekat dengan dunia anak-anak indie. Maksudnya brand-brand kayak gitu tuh ngerti dia. Nah, sedangkan saya ini tipikal yang nggak seberapa ngerti dan nggak terlalu aware gitu loh dengan brand. Misalnya kan kayak misalkan pakai kaos itu kan Nike atau apa ya. Sekarang lagi booming Erigo kalau nggak salah, Erigo atau semacam itulah. Aku nggak seberapa ngerti dan nggak terlalu memiliki hasrat untuk harus kayak gitu lah. Sedangkan Irham ini adalah tipikal yang sebaliknya gitu. Jadi dia ngerti dan ternyata dulu itu aku bahkan kontra banget sama Irham. Maksudnya aku bahkan ngelawan gitu kan. Lapo sih gitu kan, ngapain sih baju itu harus yang gini-gini, sepatu gini-gini. Nah, sedangkan aku tuh yang penting sepatu nyaman gitu kan. Nah, kontra kita ini, tapi bukan berarti kontra itu ya sudah gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, nggak memang sih brand itu nggak cuma sekedar pamer dan sekedar mewah-mewahan doang gitu loh. Memang namanya brand itu ya ada yang bangun dari bawah dan juga dibuat usaha bisnis. Ada yang memang namanya brand itu kan kayak kebanggaan, jadi nggak bisa dibeli gitu. Maksudnya kayak bukan nggak bisa dibeli, maksudnya kayak kebanggaan, namanya kebanggaan ya aku bangga aja gitu kan. Aku memang berusaha untuk dapetin itu gitu lah. Bahkan Ada sampai value-nya sih. ya value-nya kayak Setahu Oreo. saya ada value-nya. Ya, Oreo Supreme itu kan kenapa kok Supreme ini bisa memahalkan Oreo gitu kan? Karena Supreme-nya ini yang sudah unik dan menarik dan memang diminati orang. Memang Supreme kan premium lah, seperti itu. Jadi kayak sejak lama Irham ini adalah penikmat dan peminat branded dan dari awalnya memang penikmat ya, pengguna gitu kan, dari beli-beli sepatu ya, bener ya, dari beli-beli sepatu, terus akhirnya jual-jual buff itu dulu juga belum booming sih, setauku kayak tahun-tahun itu kayak ya itu orang mungkin sebelumnya udah booming, cuman mungkin iya, baru boomingnya setelah itu. lagi rame-rame orang pakai buff untuk multifungsi nih, bisa pakai masker, bisa jadi bandana, terus ya nggak tahu sekarang karena corona katanya buff nggak efektif, berarti nggak booming lagi. Tapi nanti Nggak mungkin ada booming. lagi gitu ya, rame-ramenya anak motor mungkin. Nah, terus baju gitu kan lah, baju dari kemeja bahkan sampai bikin brand sendiri tuh aku nggak kebayang dulu. Serius aku nggak kebayang karena ya kan jangkauannya panjang itu, dari mikirin kainnya, produsen kainnya, nyablon lah atau desainnya, pasarnya lah. Itu kan Irham udah kepikir, sedangkan aku nggak kepikir. Aku cuma taunya dropshipper, maksudnya untuk jualin punya temen aja. Karena ya kita beda peminatan ya. Kalau Irham ngerti itu, sedangkan aku kebetulan aku punya temen yang banyak. Jadi aku dikasih minta tolong temenku, minta tolong jualin dong. Enak, sudah ada teman yang banyak. Ini pasar yang bagus untuk jualan itu kan. Nah, tapi kita bisa berkolaborasi ya di situ ya. Jadi nanti misalkan kenalanku kan banyak gitu kan. Kebetulan teman SMP, SMA, kuliah, organisasi itu kan. Nah, itu kan bisa jadi lahan untuk kita saling bekerja sama. Jadi bisnis nggak ya, maksudnya tidak orang itu ngelihatnya enak ya orang bisnis itu kan. Kerjanya nggak harus ngikuti bos itu kan. Jadi bisa ngatur waktunya sendiri gitu kan, bisa tidur kapanpun, bisa jalan-jalan gitu kan, bisa beli-beli barang, bahkan di endorse itu kan kalau kebetulan lagi gitu kan. Tapi di balik itu, ya. di balik itu gitu kan, Malah ternyata lebih ya. lama lagi mungkin, setahu saya. Malah kalau setahu saya ya, kalau misalnya formal ya,
Orang-orang yang kerja di dunia formal itu malah Ya. mungkin dia pas udah sampai rumah udah selesai istirahat. Nah, benar. Tapi benar. kalau untuk entrepreneur sendiri, sampai Ah, rumah masih mikir, iya, benar. nggak bisa dia langsung nyantai. Dia mikir, waduh besok, kalau namanya besok nggak laku gimana? Itu malah lebih, Iya, istilahnya lebih pikirannya menguras ya. lebih kompleks. Benar, Setahu benar. saya itu seperti itu. Iya, Besok jadi bisa makan apa enggak? Iya, benar itu. iya, benar. Jadi memang orang-orang bisnis entrepreneur atau entrepreneur ini memang orang-orang yang mengambil resiko tingkat tinggi. Dia kalau di motivasi-motivasi bisnis seminar di sebelah itu di YouTube atau dimanapun itu juga mereka berani mengambil resiko tidak kerja 8 jam sehari untuk mencari kenikmatan kebebasan finansial di hari tua atau di kemudian hari gitu kan. Jadi capek-capeknya sekarang memang di usia-usia muda, usia 20-an, 30-an, bahkan sampai 40-an mungkin ya. Jadi mungkin masih ngumpulin receh gitu kan, maksudnya masih ngumpulin orderan yang sifatnya kecil, sedangkan mungkin ya orang-orang kantor kan banyak yang ngira, walah kamu sekali cuci sepatu atau sekali jualan cuma untung 5.000, 10.000 gitu kan. Nah, tapi kalau memang sudah sudah benar-benar konsisten itu ya tinggal tunggu waktu aja bahwa brand itu bakal naik ya. Bahkan sekarang pun aja lokal ini lagi sekarang kayaknya lagi geliat ya, lokal pride atau bangga lokal kalau nggak Ya salah. lokal pride itu. Bener ya? Itu gimana sekarang Makanya perkembangannya? Heeh. Lagi pengembangannya sendiri sih malah semakin menjamur. ya Setahu lagi saya ada malah makin heeh, banyak sepatu-sepatu lokal yang heeh. makin murah, makin Oh, berkualitas. lagi ada Itu makin gerakan kayak banyak. gitu ya? Lagi ada gerakan kayak gitu ya Mm-mm. kayaknya ya? Terus Oh, juga ini mungkin setelah ini mungkin saya juga mau bikin brand lagi, bikin brand kaos wih, lagi. mantap. Mm-mm. Rencananya Ya udah terstruktur ya? clue-nya sih nanti sih. Jadi sudah sempat Heeh, rilis, heeh. brandnya Oh, sudah sempat rilis, heeh. cuman ya itu masih istilahnya masih dirahasiakan lah ya. Oh, Untuk iya, iya, produknya iya. sendiri seperti apa. Cuman untuk desainnya sendiri sudah jadi. Nanti ditunggu tanggal Hmm. mainnya aja nanti. Oke, sip, mantap. Jadi kayak gini ya. Siap. Jadi udah siap-siap untuk proyek selanjutnya di tengah. Karena memang namanya pandemi ini semuanya nggak tentu ya. Jadi kayak kadang itu aku malah ngelihatnya pandemi ini ada orang yang akhirnya dapat bisnisnya naik karena mungkin siapa tahu dia itu jualan pulsa gitu kan. Karena sekarang kan kuota gitu kan. Jadi akhirnya banyak yang beli kuota kan. Nah, termasuk jual beli laptop atau servis laptop itu banyak sekarang. Nah, Nah, thrifting itu juga lagi naik. thrifting itu apa thrifting itu? Thrifting itu jadi kayak barang-barang digembong. Orang penontonku ini nggak cuma orang Surabaya. Gembong itu apa dan di mana? Oh, saya jelasin ya. Gembong itu barang-barang Eh, jadi kayak barang habis dipakai itu nanti jual lagi. Habis dipakai sama oh, orang. heeh. Itu ya itu barang-barang Second. thrifting itu lagi naik sekarang. Barang Kenapa, second kenapa betul. sih istilahnya kok berubah second? Terus ada lagi kalau baju itu apa sih kemarin baju itu? Eh, Vintage apa? Pre-love kalau nggak salah. Pre-love. Oh, Apa sih pre-love ini itu istilahnya? kayak barang pribadi. Pre-love itu barang Oh, pribadi. pre-love itu barang pribadi. Terus Dijual second, lagi. Kalau second itu kedua thrifting bekas. Thrifting itu apa lagi? ya hampir sama. Hampir sama ya. Barang second. Cuman Nah. mungkin lebih familiarnya, lebih enaknya didengarnya sama orang itu thrifting. Oh. Pasarnya thrifting lagi naik sekarang. Iya, 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 Jadi iya. kayak di FB, di Facebook itu banyak jual-jual Orang-orang ini. thrifting dari harga 70.000. Hmm. Malah ada yang dijual sampai jutaan itu juga ada. Wih, Thrifting. Itu iya. udah yang kategori langka. Jadi kayak misalnya rilis tahun berapa? 2008. Terus nggak rilis lagi kan. Ini Itu barang bisa apa ini? jual jutaan. Kaos. Oh, kaos. Serius kaos bisa sampai jutaan. Oh, wih. Itu ada di YouTube-nya Iya, benar, ini. benar. Jejo kalau nggak salah. Iya, benar, Itu pernah dibahas di podcastnya Pak Deddy Sutanto. Deddy Sutanto. Sorry, Deddy Kobuser. Itu kipernya Persebaya. Dedi, ya kalau nggak salah ada namanya Dedi kipernya Persebaya. Jadi, Iya. enggak ya. Memang aku juga pernah lihat sih baju-baju yang mahal. Aku lihatnya di Crazy Rich Surabaya. Jadi kayak Betul. kok bisa tas lempang waist bag terus jaket ya kaos lah itu harganya jutaan dan memang ya namanya Crazy Rich Surabaya ya dia ngeluarin duit itu kayak ngeluarin
kertas struk belanjaan, ATM gesek-gesek lah itu, memang kalau udah branded dan memang mungkin beda kain, beda kualitas ya itu memang benar-benar ada. Jadi ya nggak masalah juga. Jadi aku tertarik juga sih. Maksudnya sampai akhirnya aku terbuka ya wawasanku ya. Jadi kayak dulu nganggapnya apa sih ini pamer-pamer doang, mewah-mewahan doang. Tapi ternyata ya nggak cuma sekedar itu. Sisinya itu jangan cuma dilihat itu gitu kan. Ada sisi bahwa ya mereka itu barang-barang mewah, tapi kan barang mewah ini juga perusahaan yang ada pekerjanya juga gitu kan. Sampai akhirnya pun eh, kita kan sempat lihat ya orang-orang Pizza Hut, apa namanya Burger Betul. King, itu aja turun ke Ya, jalan itu kan, turun ke jalan. turun ke jalan Direct untuk selling. menjemput orang pembeli ini, brand besar lah. Apalagi brand kecil yang nggak terkenal itu kenapa nggak tambah susah ini kehidupannya. Nah dia harus menghidupi apa keluarga-keluarga yang dipekerjakan. Nah, itu. Aku punya teman, kebetulan juga clothing juga. Dia kalau nggak salah Albasop. Ini anak teman biologi kakak kelasku. Ini aja dia juga udah punya toko kalau nggak salah ya. Jadi kayak ini kan tokonya juga kecil menengah ya, maksudnya udah levelnya menengah. UMKM. Nah, ini, ya UMKM kayak gitulah ya. Jadi itu aja agak bingung sih waktu kemarin itu kan dia jual baju yang waktu rame-ramenya PSBB itu loh, yang apa nggak boleh jualan kan, baju kan bukan kebutuhan utama atau waktu, tapi ya itu masalahnya dia punya karyawan, kalau nggak kerja kan nggak ada pemasukan gitu. Berarti kan memang dunia bisnis ini berjibakunya di situ sekarang. Ya untungnya udah Darah-darah. iya benar, aturan pemerintah, tapi ya di sisi lain ini banyak yang kena PHK apa dirumahkan gara-gara ya itu tadi pembatasan dan sebagainya. Tapi ya insya Allah lah ya di suatu yang tertutup tadi pasti muncul yang lain lah kayak gitu ya. Jadi Betul. motivasi buat anak-anak. Mungkin itu aja mungkin ya. Mungkin ada pesan dan kesan terakhir untuk anak-anak muda, Wah, itu anak-anak muda pesan-kesan atau ya. penonton yang Ini sih banyak sih. Cuman satu yang istilahnya yang paling pengen aku keluarin unek-unek. Jadi mungkin karena memang saya lihatnya ya semakin kesini itu kayak brand-brand lokal itu semakin banyak, semakin berkembang. Terus juga di samping itu juga anak-anak muda sekarang semakin tidak gengsi untuk berjualan. Iya, benar. Nah, nggak gengsi jualan. Pesan saya sih seperti ini. Kalau misalnya ya, syukur-syukur kalau misalnya kamu baru buka brand misalnya ya, jualan misalnya jualan baju atau jualan apa sepatu. Kalau misalnya memang di situ kamu sudah laku, sudah besar, sudah bisa istilahnya berhasil, ya tetap pertahankan. Kalau misalnya di situ kamu baru pertama kali buka tapi kamu gagal, jangan pernah kamu merasa kamu nggak akan pernah bisa berhasil. Itu malah salah. Yang penting kamu tetap berusaha mencoba. Mungkin di pintu itu kamu nggak bisa berhasil, tapi kalau misalnya di pintu lainnya mungkin ada jalan lagi. Jadi kayak ibaratnya ya, contoh analoginya kayak aku sih. Jadi misalnya kan dulu kan pernah gagal. Nah di situ mungkin sempet down juga. Tapi ya saya mikirnya malah nggak mikir gagalnya itu, malah saya lebih condong ke gimana ya caranya biar bisa berhasil. Mungkin dengan cara yang lain, dengan pintu yang lebih milih jalan-jalan yang istilahnya menurut saya ini jalan yang paling baik. Misalnya saya bikin gambar, pesan saya sih jangan pernah menyerah, tetap semangat, meskipun kamu ada halangan, tantangan, tetap terapa saja. Jangan pedulikan apa kata-kata orang. Arek Surabaya. Yang penting kamu tetap fokus sih. Fokus. Apa yang kamu inginkan tetap perjuangkan. Misalnya tetap berjuang sih. Iya. Tetap berjuang. Mantap sekali, luar biasa ya. Jadi memang orang-orang bisnis ini terutama yang paling terlatih banget adalah mental ya. Semua bisnis ya menurutku ya. Maksudnya kalau mentalnya itu sekali nyoba terus kayak aku jualan makanan nggak ada yang beli. Ya udahlah aku males jual makanan lagi. Terus males jualan. Nah, itu mental yang buruk. Artinya kamu baru satu kali nyoba gagal aja udah mundur lah. Dikira KFC atau McD itu nyobanya berapa kali sampai akhirnya terkenal sampai sekarang gitu kan. Itu nyobanya kalau nggak salah barusan aku lihat di Explore IG itu KFC itu tua baru terkenal itu. 88. Resepnya baru
terkenal dan nah, sedangkan kita yang masih umur berapa ini baru nyoba sekali. Nah, itu adalah ya memang tantangannya memang di situ ya. Dan memang Irham ini adalah penantang arus, maksudnya arus mainstream. Ini dia nantang arus ini kan yang luar biasa. Kebetulan teman dekat saya juga menginspirasi sekali. Jadi saya waktu sejak kuliah itu juga mengambil jalur yang hampir sama sih ketika waktu itu saya di film, di video, tapi akhirnya saya harus terjun juga di pendidikan, di formal, tapi Irham tetap terabas gitu kan dengan berbagai tantangannya ya, dengan berbagai kadang ya tadi ya gagal itu kan nggak ada yang beli atau mungkin produknya tutup, terus sempat juga ya konflik juga. Saya yakin ya di antara tim itu nggak baik-baik, maksudnya nggak baik-baik terus ya. Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan konsep ke depan. Nah, sama aku juga pernah kayak gitu juga di film, di video gitu kan, di timku waktu itu juga sama. Tapi itu tadi kalau misalkan kita berhenti ya udah nggak bakal ada lompatan ke depan untuk meraih kesuksesan yang seharusnya menjadi hak kita, milik kita gitu kan. Sedangkan kita mau merangkak ke sini udah mundur duluan ya. Mungkin seperti itu ya gambarannya ya. Ya, betul. Baik, terima kasih untuk waktunya Irham malam ini untuk menyempatkan waktu di sela-sela desain dan sebagainya, di sela-sela mengerjakan proyek. Mungkin siapa tahu ada yang berminat di antara follower, subscriber untuk kontak Irham untuk jasa desain ya. Ya desain-desain buku tadi ya, buku atau yang lain pun insya Allah kalau mau dikomunikasikan bisa. Nanti harga-harga dan sebagainya bisa dikontak. Nanti saya kasih di deskripsinya. Luar biasa, Irham, terima kasih. Baik, Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk pemirsa YouTube. Sampai jumpa di siapa tahu ada yang ingin menyampaikan tema-tema atau topik-topik tertentu atau ingin menjadi narasumber, silakan sampaikan aja biar saya nggak capek-capek nyari narasumber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, sebarkan jika bermanfaat dan menginspirasi. Baru berani ngomong, awal-awalnya malu saya. Apa-apa. Iya, padahal kan harusnya aku juga promosi kan. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.